Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin, 8 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19, Peringatan Wajib Santo Dominikus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezekiel bab 1 ayat 2 sampai dengan 5 dan 24 dan bab 2 ayat 1a. Mazmur bab 148 ayat 1 sampai dengan 2, 11 sampai dengan 14. Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan jadi batu sandungan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, batu yang semestinya menjadi penopang yang kokoh, tetapi kalau dia salah tempat, maka akan menjadi pengganggu. Bisa saja akan mencelakakan orang yang lewat. Itulah yang dimaksudkan dengan batu sandungan. Karena salah menempatkan diri, maka yang semestinya menjadi kekuatan justru akan menjadi sandungan. Orang dianggap batu sandungan jika tingkah laku atau sikap hidupnya tidak sesuai dengan posisi atau kedudukannya. Seseorang yang semestinya dihormati secara moral, tapi hidupnya justru menyimpang dari nilai-nilai dan tuntutan moral yang dianut masyarakat. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya agar jangan
menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tahu bahwa Yesus itu taat hukum dan aturan di masyarakat, maka ia menyuruh Petrus pergi untuk membayar pajak kepada negara. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tindakan itu diharapkan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita diharapkan berlaku jujur dan adil, diharapkan agar menjadi contoh bagi orang lain. Kalau rakyat sudah berbuat demikian, apalagi para pemimpin, pasti akan dituntut lebih dari itu. Seorang tokoh masyarakat seharusnya menjadi teladan hidup. Mari kita jadi tokoh panutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Dominikus. Dia adalah seorang imam yang hidup menurut Injil dalam kata dan perbuatan. Dia bersikap ramah, lemah lembut, dan penuh persaudaraan. Di malam hari, dia berjaga-jaga dan sangat tekun berdoa. Dia sangat hemat kata, dan jika dia membuka mulutnya, itu berarti dia berbicara dengan atau kepada Tuhan dalam doa atau berbicara tentang Tuhan. Inilah norma yang ia ikut dan wartakan kepada orang lain. Ia menjual pakaiannya, ia menjual perabot-perabotnya, bahkan ia menjual tulisan-tulisan tangannya yang berharga. Hasil penjualan itu untuk menolong mereka yang lapar. Dengan keyakinan teguh, Dominikus dalam perjalanan hidupnya berani bersaksi tentang Kristus. Dia menunaikan tugasnya dengan baik. Dominikus berani mewartakan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena imannya yang kokoh ini, Tuhan mengganjari dia dengan kemuliaan. Apa yang dia yakini benar-benar dipraktekannya. Ia seorang pendoa yang merasakan benar makna kehadiran Allah. Ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya, malam hari dia berkontak dengan Tuhan dalam doa. Saudara, diam dalam keheningan batin. Dominikus seorang imam. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya, dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Dia sangat hemat kata, dan jika ia membuka mulutnya, itu berarti ia berbicara dengan atau kepada Tuhan. Mohon doa Santo Dominikus agar kita tekun berdoa dan bekerja. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang arif bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenarannya telah menyelamatkan umat-Mu pada masa yang lalu. Semoga kini dia tetap menolong gereja-Mu
dengan jasa dan doa-doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.